Pak. Diundang nama beda buku, diundang ini diwawancara. Aku ini, kok enak ya penulis ya, turunin hotel mulai sama ini. Keren ya penulis ya? Keren. Nulis, jadi gak sengaja saya nulis. Adik-adik ini sudah SMA. Saya mulai SMP itu pernah sedikit demi Allah saya ngomong, waduh kapan saya bisa jadi penulis? Itu SMP. Dan sekarang ini baru tercapai saya disebut penulis. Karena apa? Ada niat. Ini termasuk cetakan yang baru. Ini buku saya. Keren ya? Keren ya? Kalau adik-adik, kenapa kalau saya ada rekomendasi baca? Karena buku ini adalah semacam gambaran politik keras. Ya, boleh tak wajah ini awal malah antipati dengan politik. Jangan. Nanti kalau kalian sudah selesai kuliah mau nyemplung ke politik, perlu belajar di sini. Ya, perlu belajar. Saya ngedepi sudah ribuan mahasiswa Pak, banyak yang protes Pak. Amit-amit ya biasa guyon ya Pak, saya biasa guyon. Protes, apa maunya Bapak tulis seperti itu? Di Malang Pak, batinku lek gak sejawab rai itu aku tak boleh melaku gitu. Iya, karena setiap tulis ini ada pertanggungjawaban baik secara ilmiah maupun secara moral. Saya tak jawab, buku ini adalah rambu, iki loh wajahnya politik Banyuwangi. Justru kalau kalian dengan baca buku ini takut masuk ke ranah politik berarti Anda mengecut. Langsung diam semua. Ini harus jadi rambu, malah saya pengen Anda setelah baca buku ini masuk dunia politik. Tapi jadilah politisi yang bermoral, ya. Itu, loh ini yang gue bupati tak cerita udah baca, banyak baca. Di sini loh bupati nyolong duit cara kita tak cerita padahal itu duit sampean, contohnya seperti itu. Makanya untuk adik-adik SMA, gak usah makan fisik. Mau-mau buku ini rajinnya jika itu, sing-sing yang tanya. Oke. Ya. Pak, ini ada pertanyaan. Saya kan baca, apa memang ini bukunya memang sengaja dibalik? Maksudnya covernya kan bentuknya seperti itu, cuma ketika dibuka ini malah terbalik tulisannya. Atau memang salah cetak atau gimana? Saya mohon maaf, ini percetakannya di Malang, terbitnya dari Mojokerto kalau tidak salah sudah. 2 kali ini saya ketemu ini. Jadi ini tidak ada sengaja dari percetakannya. Tak foto finalnya uang gue pikir-pikir tak jadi Pak enggak apa-apa sih, penting isinya kan nggak berubah. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pengantar saya. Sekarang saya mau cerita tentang teori tulis. Kalau saya baca temanya ya, membangun budaya menulis di era digital. Penting nggak nulis? Tadi saya dari luar ada bapak dosen sudah menceritakan. Penting, sangat penting, sangat penting. Dan tadi saya sampaikan pada ketua panitia, kenapa saya jauh-jauh dari Banyuwangi mau ke sini? Karena bagian dari mimpi saya ada penulis muda yang muncul yang mau mengikuti saya. Gratis, ayo. Silakan bikin kelompok-kelompok nulis sharing dengan saya. Tak dampingi sampai dari buku loh, tapi aja nyiksa aku rek, awakmu sing nambah Banyuwangi. Lah aku lah tak bensin gak iso doli loh. Nah, itu kenapa? Saya ngomong, bahkan waktu Pak Anas saya ditanya, Pak Budi banyak bukunya, banyak. Asik Pak Budi, asik Pak. Bagi saya Pak, mimpi saya, apa mimpi saya? Banyak anak-anak muda ini diam gak mau nulis Pak. Padahal Banyuwangi yang ditulis gak karuan lagi. Ada kelompok nulis, dia nanya, Pak Budi kalau saya bisa nulis, apa yang harus saya tulis? Saya ngomong begini, Banyuwangi datangkan 1000 penulis, tidak bakal habis, yang bakal ditulis. Ya, ojo nulis budaya mas kejeron, terlalu dalam, apa? Nulis badongan dari buku, muncul buku, olah rasa ujung timur, sing nulis dosen Uni Bapak Wiwin. Gue loh, omongan Budi bener, Pak Ana jauh-jauh dari buku. Dan sekarang bukunya diakuisisi oleh BRIN, Badan Renovasi. Keren gak nulis? Gak usah ngilang buat materi. Itu ya. Satu. Kedua, biasakan menulis. Ini sebelum surat, contohnya begini ya. Kamu gak suka sama ini. Kau ngomong, ya provokan tukaran. Ya. Tapi bagaimana ketidaksukaanmu ini dituangkan dalam tulisan?
jenenge Sri Gendinen akun, tulisan akun kurang ajar nyolongan dan sebagainya. Jadi tulisan, betul. Akunnya nggak ngerti lah dirasanya. Ya, menghindari bentrokan, tapi kamu punya bahan nulis. Sebetulnya nulis rasanya itu. Maka biasakan diri. Oke? Nah, sekarang tak mulai materi. Ada yang tanya gini. Nulis itu terbiasa. Dan untuk membiasakan diri bagaimana menulis, tak ajari, tapi jangan tersinggung ya. Karena mohon maaf, bahasa saya memang bahasa jurnalistik nakal, Pak. Kadang-kadang ada yang protes, tapi itulah wartawan begitu, Pak. Tak ajari begini. Kalian kalau katanya, kamu bisa nulis, akaknya jawabannya enggak, betul. Padahal awakmu nulis WA anak pacarnya nggak sampai dulu tadi. Lu kok ngomong nggak bisa nulis? Ya, nulis itu ungkapan. Apa yang kamu lihat, kamu rasa, kamu dengar, tuangkan dalam tulisan, selesai. Supaya dari buku, ya benar isi buku ya. Dan membiasakan diri nulis itu satu, sederhana, sangat sederhana. Ini guyon tapi serius. Dan teori saya dipakai. Contohnya begini. Singkatnya, kalau kamu ingin jadi penulis, maka gunakan alat tulis sebagai konflik. Jadi jangan orangnya. Kamu nggak suka sama orang, tulisan. Kamu kepingin ngaroni wong, tulisan. Bahkan kalau perlu kamu tulis bapakmu tulisan, tapi jangan tulis bapakmu dikepilih kok. Sebenarnya begini. Kamu mau tidur cari kertas sama pena, atau ditulis di gadget. Tulis amit ini guyon sekali lagi guyon menol. Tulisan bapakku jancuk. Habis itu tutupan aja diwaca, jadi baca. Tapi sih nggak tulisannya, kok pengen bapakku kan? Ya. Besok pagi kamu bangun tidur ambil kertas itu, baca nih. Mesti emosi loh. Jancuk apa itu Pak Budi, bapak aku sih dewe. Nah, ungkapanmu tidak terima tak pusiku tulisan nang sore. Paham ya? Susu terbiasa. Belum kan nak komunikasi sama anak tulis namanya. Betul. Demikian juga ibuku sangat dewe tutup penangan. Oh, jangan sampai roh tapi itu membiasakan. Saya membiasakan diri kalau minjem istilahnya Pak Samsudin Adlawi, direktur Kadar itu ya, ada namanya diskusi dalam diri. Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, pantas nggak? Begitu konflik, wah jadi tulisan, sampai gini gimana itu? Maka hidup saya ini bukan komputer. Bahkan saya merasa nggak kerja. Alhamdulillah anak saya kuliah semua. Keren ya? Keren. Kalau kamu untuk dulu kata-kata seringat, ya berarti rugi kalau kuliah. Pakai ini. Wah ngaku aja nggak kuliah nggak selesai. Bisa kuliah anak-anakku kok. Hanya dari tulis-tulisan. Betul ya? Jadi biasakan diri itu ya. Oke, nangkep sampai sini. Biasakan penulis apapun. Oke, jelas ya? Kemudian masuk ke tema. Kamu kalau pengen nulis sesuatu, misalkan kamu dapat ide atau dapat tugas suruh nulis, misalkan tak suruh, kamu tulis tentang apa itu sebelah. Bingung nggak? Kalau tahu dulu. Betul. Apa itu alat sebelahmu? Bingung nggak? Saya tanya kepada yang nggak ngerti, apa yang harus kamu lakukan? Pelapangan Pak, orientasi Pak, bla-bla, pesolon kayak juga gak jadi bukumu. Terus gimana Pak? Ini kuncinya. Langkah pertama kalau kalian kepingin nulis sampai jadi buku, langkah pertama ya, susun daftar pertanyaan sebanyak mungkin tentang apa yang akan kamu tulis. Paham ya? Misalkan kamu kepingin nulis apa itu gandrung, ya. Ditulis daftar pertanyaan sebanyak mungkin. Kalau perlu 1000 pertanyaan. Apa itu gandrung? Kenapa ada gandrung? Kenapa gandrung disebut maksiat? Karena apa penulis? Ya, daftar pertanyaan sebanyak mungkin. Gak usah pulang dulu. Jadi kalau perlu berhari-hari kamu nulis pertanyaan toh. Jangan dijawab, gak ngerti toh. Jelas sampai sini? Nah, kemudian masing-masing pertanyaan itu dicari jawabannya melalui sumber yang berkompeten. Bisa melalui tokoh yang terlibat, bisa melalui budayawannya, bisa melalui literatur. Paham ya? Nah, ketika misalkan pertanyaannya 100, dari 100 pertanyaan itu 50% terjawab, saya yakin draft buku sampai jadi.
Enak kan nulis? Betul, nangkep. Ya. Apa itu gandrung? Digoleki budayawan seperti gandrung, mau cerita. Gandrungnya diparani cerita. Sudah, masing-masing cerita itu tulis sendiri-sendiri. Bahkan tumpuk sing akeh. Sing gak puas takon mana nanti. Gak puas cari literatur dibaca. Terus mari kabeh wawancara ditulis tanggal wawancara dengan ini sekian, dengan ini begini literatur sumbernya ini tumpuk ditulis. Nanti ketika tulisan wis numpuk akeh, ya serahkan atau minta tolong pada orang yang ngerti tulisan. Disitulah fungsinya editor. Kenapa meskipun profesor sekalipun yang nulis buku tetap ada namanya editor. Ya, editor kan tulisannya sudah jadi hanya koreksi bahasa ya. Tapi kalau editor biasanya untuk pemula itu sampai ngiring apa maksudnya. Contohnya begini, kamu nulis gandrung, fokus, sepenggal, ya. Kemudian nulis apapun lah, sepenggal, kamu kasihkan sama orang yang bisa nulis. Nanti fungsi editor ini akan baca dulu, akan tanya kembali pada yang nulis. Iki maksudnya begini, ini pak, oleh tambah cerita bilang ini mas, iki sudah di novel. Itu yang tahu editor. Paham ya? Ya. Oke. Jelas sampai sini? Tadi saya materi saya sudah duluan di sini Pak. Dan nulis itu aja lebih salah Dok, Mas. Ya. Betul. Sama tidak akan menemukan kebenaran ketika sama tidak pernah ketemu salah. Wah tulisan dibaca-baca dewe. Kecuali tulisan itu sudah terbit. Kalau tulisan itu sudah terbit, dibaca orang, maka pertanggungjawabannya lebih berat lagi. Ketika kita salah data, ya wis. Kita kalau ngomong salah ya urusannya hukum. Ya. Tapi alhamdulillah karena dasar saya jurnalistik, saya punya teori bagaimana wawancara dengan orang dan sebagainya. Itu tak gunakan untuk nulis, ya jadilah buku ini. Kalau mungkin yang belum pernah baca, ada yang belum baca, tak ceritanya sedikit ya. Bagaimana seorang politisi di Banyuwangi yang hebat sudah termasuk jago. Gak ada yang berani. Tak wawancara di rumahnya sambil gebrang-gebrang mecos sambil nangis. Sampai tamu tanya, sampai nampak Mas Budi? Dia tak wawancara ya, gak sampai ya. Ya, ternyata teori wawancara itu gak penting untuk mengorek ini. Ya, secara bertahap dulu ya. Oke, jelas sampai sini? Maka dilakukan wawancara sama sumber, sama dicari literatur, kemudian disusun apa yang kamu tulis. Itu bagian dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang disusun sebelumnya. Jelas deh? Jelas sampai sini? Ya, oke. Tak kasih contoh lagi. Karena ini kelompok nulis yang saya bentuk itu banyak perempuan Pak. Kemarin ada dari Saida, Ida kemarin juga mau bikin. Terus ini ada dari Jember, ada beberapa mahasiswa yang bikin kelompok nulis. Banyak kan perempuan. Dia nanya saya, oh Budi punya ide nulis? Ada. Saya ini ide banyak, tangi turun dua ide saya. Serius. Terus apa yang harus saya tulis? Tak kayak iyo, tapi kritis. Ini khusus untuk cewek. Apa om? Tulisan sembunyi di balik hijab. Guyu kabeh. Betul. Kalau saya yang nulis pasti di Pak Budi itu tendensius yang nulis sembunyi di balik hijab, betul. Tapi kalau nulis wedok piye? Golek ono dalile, golek ono hukume, golek ono bagaimana secara etika ditulis terbitkan. Jadi mahal. Mohon maaf, saya laki-laki, saya nggak peduli mau hijaban atau enggak. Tapi saya lihat itu esensial. Betul. Nggak mau tok nau. Kepengen ngelok-ngelok. Tapi ya, namanya harus disamarkan pakai kayak berita, pakai kode. Teladan orang, ternyata banyak hijab ini dipakai sembunyi sama orang. Dua hijaban, misal mudo misalnya. Coba seperti itu, kan nggak mau kalian itu gimana-main. Ketok dari unek-unek dari buku dong. Kemarin saya ngobrol sama anak pesantren, lingkup pesantren itu begitu menurut saya berat karena saya nggak pernah nyantri. Gak boleh pegang ini, gak boleh pegang itu, HP gak boleh. Terus apa yang harus saya tulis? Menarik. Saya hanya bukan karena saya nulis. Saya bukan santri. Justru itu mas yang harus diungkap. Itu loh yang harus kamu ungkap. Bagaimana romantikanya hidup di dalam pesantren.
Ojo muncul-muncul berita tentang pesantren pencabulan. Betul. Meledak, kenapa meledak? Karena selama ini pesantren itu dianggap dunia yang eksklusif, kita tidak tahu apa sih isinya pesantren. Tulisan di pesantren saya tidak hanya dimulai ngaji, tapi saya diajari berkarya. Keren kan? Tulisan jadi buku keluar supaya masyarakat bisa baca. Itu tugas kalian. Oke kan? Muak ya, mari-mari ya tulis. Jelas sampai sini ya? Jadi itu saya saya bilang begini. Termasuk saya mohon maaf sama panitia. Saya bukan pinter. Meskipun buku saya sudah 13. Kenapa? Hanya nggak ada yang mau. Loh kalau nggak ngerti apa kaki nulis. Sederhana aja. Sumber-sumber lokal ini begitu dibutuhkan kan. Ya. Contoh sederhana. Kau ngerti ini dari wilayah sini toh, Minang toh. Ada yang musim asli nggak? Nggak ada. Saya cerita lagi, tak jujur rahasia ngomong musim. Dulu orang musim itu di kantong-kantong musim, pacaran api. Sodok-sodokan sodok lewat gedek. Kalau ditangkap ini, oh berarti belum jadian ketemu. Serius ini namanya bidoan. Kalau ketemu terus uang ero bapak nggak setuju misalkan. Wah hilang karena kemudian muncul tradisi kawin colong. Loh itu yang ditulis dari buku yang mahal. Ojo kaya saya jualan apa WA besok pacaran. Jadi romantika itu dikomparasikan begitu menariknya. Ojo aku kok nulis. Nulis. Bikin kelompok habis ini. Tak kasih nomor, silakan dihubungi. Hotline saya 24 jam untuk menulis. Pak Budi ini apa? Pak Budi ini apa? Ada satu anak yang sekarang kuliah di Indonesia, awalnya seperti kalian nggak mau nulis, alasannya nggak bisa dan sebagainya. Kemarin telepon subuh-subuh sambil nangis. Pak Budi sudah halaman Pak Budi ini nomor saya jadi. Orang itu mau nangis bangga dia dari awal nggak bisa. Tapi saya bilang hotline 24 jam. Pak itu artinya apa? Tak dorong. Bukan apa? Bahkan ada yang ngomong mas, ada penulis sama tersaingi. Oh keliru pemikiran seperti itu. Justru semakin banyak buku, semakin banyak referensi. Ya buku tak baca, tak referensi. Kan artinya melakukan penelitian kamu. Jelas ya? Ngerti ada ini? Ya. Oke. Nyampe sini biar nggak lupa. Ya biar nggak lupa karena saya berangkat untuk didak, saya nggak punya teori yang sistematis. Saya hanya bisa jawab. Ya. Oke. Nyampe sini ada pertanyaan nggak? Monggo. Terima kasih Pak. Panggilannya Pak Budi. Pak Budi ini kelahiran Jember 8 Januari 1963. Untuk bukunya yang politik 2 atau 3 buku? 2. 4. Oh, yang lain budaya ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan pemateri yang luar biasa dan entah kenapa beliau ini sesuai backgroundnya dengan saya. Saya juga background saya jurnalis, alhamdulillah. Kemudian juga sudah punya buku, sudah 2 buku saya tulis, 1 buku sudah jadi novel, buku yang kedua masih saya ikutkan lomba di Universitas Ahmad Dahlan. Tentunya bagi penulis muda seperti saya banyak hal yang harus saya bimbingan dari panjenengan, terutama untuk teman-teman yang masih belum menulis. Sebenarnya penulis itu tentang apa ya, hasrat manusia dari awal. Di sini ada yang setiap hari nulis story WA, minimal story WA, ya, nulis story WA, story Instagram. Ini kan termasuk nulis ya Pak? Mungkin. Iya katanya Pak Eko. Dari buku politik santet ini saya baca memang bukan tentang teori santet seperti Gus Samsud, ya itu ya Gus Samsudun ya, atau Gus-Gus yang lain atau habaib yang lain. Ini tentang politik yang ada di Banyuwangi teman-teman ya. Saya berikan sedikit cerita spoilernya dari asal muasal lagu geger-geger hingga ke politik sampai Pak Bupati
Tatna, Bupati Pak Anas. Nah, itu ada di dalam buku politik santet tersebut. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang menulis, bisa langsung bertanya. Karena sebelumnya ada, nah, tadi kan kita terlalu bersemangat, jadi saya seharusnya memperkenalkan beliau terlebih dahulu, tapi karena Pak Eko sudah siap mentransfer ilmunya, langsung berikan materi gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang Pak Budi ini, tentang nulis, cara nulis. Monggo. Kamu di sini yang suka nulis story WA siapa di sini? Ayo. Oh, ya, kamu nulis story WA. Apa yang kamu tulis? Ya, itu termasuk nulis ya. Kalau story WA ditulis, dikumpulkan, itu bisa jadi puisi misalnya. Kalau dulu saya belajar tentang menulis itu dari penulis dari Jawa Barat, beliau mengatakan orang menulis itu hanya ada dua hal, yaitu karena jatuh cinta, yang kedua karena patah hati. Hanya itu. Nah, saya rasa Pak Eko ini nulis buku politik santet ini karena apa, Pak? Karena cinta apa patah hati? Oh, karena jengkel. Berarti ada 3 teman-teman ya. Selain jatuh cinta, patah hati, karena jengkel. Ini teori dari Pak Budi, Pak Eko Budi Setianto. Setelah itu tidak ada yang lain karena apa gitu. Untuk yang budaya yang lain, Pak. Iya. Nah, lanjutkan materi saya. Belum ada yang. Jadi nulis itu bagi saya jiwa. Tadi itu tak butuh nulis ya. Lah aku gak seneng ambek awakmu terus tak lokno ya kok dan aku mulai ya dibalang minimal. Kan bentrok. Maka ketidaksukaan saya ketika ada teror buku ada kebermanfaat. Siji, uang sing tak lokno karo, nomor 2 aku duwe bahan tulisan, selesai. Betul? Betul. Kok ketidaksukaan saya sama kamu, kebencian saya sama kamu, ya misalkan tak tulis uang 10 tak seneng kok kan tak tumpuk, malah kalau tak lulus malah jadi novel. Betul? Kalian berkarya, itu namanya istilah orang barat ya, kita harus positive thinking. Ya, uang elek kebeno gak usah bolong, lah waktu itu bener kok. Tapi ketidaksukaanmu itu, saya bukan anti politik. Saya mulai jadi wartawan, pertama jadi wartawan ya. Pertama di wartawan bidang budaya, kemudian kedua bidang politik, kelamaan di politik. Sampai roti kaya politik, mohon maaf di sini gak ada politik. Terus, demi rakyat, itu ngalih aku. Rakyat raimu, ngalih aku. Mohon maaf, itu saya gak ngomong di sini, di depan politisi. Makanya ngomong politisi lihat saya mau kerja. Saya mau dibeli pun tidak bakal mampu. Dan saya kalau mau partai Pak, yang undang bukan kadernya, ketuanya langsung. Saya hanya bilang, aku biarkan liar beginilah. Mulai sama kelambian hijau, sing kuning gak boleh nyedek. Ya, kelambian kuning, sing biru gak boleh nyedek. Sebenernya, yang ini bahwa aku mau itu wajah, gak urus saya. Karena nulis itu butuh kemerdekaan seperti itu, paham ya? Gak didikte ya? Betul. Dan menurut saya juga menemukan teori ya. Saya tak pikir-pikir ya, tak pikir-pikir mana. Orang yang paling jujur di dunia ini siapa sih? Dia tak jujur. Orang paling jujur kebanyakan lebih banyak jujur dong. Penulis itu. Coba kau nulis itu bertentangan dengan hati, nggak mungkin bisa. Betul. Jujur minimal nomor dirinya sendiri. Iya kan? Nah, disitulah, maka itu sudah menjadi jiwa saya, ya. Kesukaan saya, mungkin tadi sudah diumumkan baru saja. Kalau di medsos saya, nama saya, mungkin sudah ada follower saya ini. Saya biasa pakai nama Budi Osing. Ya, masuk ke Instagram, langsung di follow teman-teman ya, langsung di follow. Langsung. Ojo kok dibilang promosi. Enggak ini. Siapa ngomong itu? Di Instagram saya kebiasaan crack pakai caption. Sehingga orang itu enak kalau mau jadi Pak Budi. Ya itu terbiasa nulis.
Kok disuguhi bingung di sini sudah terbayang kok. Iya kan? Coba masuk Instagram banyak tulisan tentang batik maju. Saenake lambe nulis lah. Paham ya? Membiasakan diri sendiri. Jadi nulis dari jiwa saya. Ya. Dan kecintaan saya tentang Banyuwangi ini bukan karena tanpa dasar. Saya kelahiran Jember, separuh jiwa saya Madura, tapi ibuku sing jelas. Tapi saya jauh lebih cinta Banyuwangi. Karena apa? Jelas identitasnya. Kenapa kok saya pakai nama beliau sih? Pedih gak diakoni bewong Banyuwangi. Konsekuensinya, saya harus lebih banyak ungkap tentang Banyuwangi. Iya, saya jadi narasumber cerita gandrung, ya. Wis turun hotel mewah, sampun mengguling mulai akeh. Hanya cerita gandrung. Pengen gak kalian? Soal gandrung dialog ini, ya usahanya orang penulis kok. Betul. Di situ banyak penulis. Ngomong politisi mulai ini, ya banyak politisi mau kita yang menulis kok. Betul. Ya, jadi dasarnya nulis itu apa yang kita rasakan. Sampai saat ini bupati acara malam, ya lah memang nggak ada yang salah kok. Sehingga senang ya betul, nggak senang melapor sehingga senang. Maka buku itu karakter. Satu. Kenapa saya mau membiasakan nulis? Saya mau tanya begini, sederhana, ini sangat hakiki ya. Kon gelem diciptakan sebagai manusia mulai orok lahir, gede tuwek mati, diterima kuburan, dicek kuburannya, tinggal pulang terus kamu gak dikenal. Mau? Gak mau. Maka kalian harus meninggalkan karya, harus meninggalkan jejak. Kon iso gawe tarik cetakan karya, gak harus buku. Kamu bisa cetakan resep. Oh ini bisa digawe iki. Kok ini tarik ke Al-Fatihah betul. Ya. Dan itu menjadi bagian cita-cita saya nulis. Dan gak mungkin buku-buku seperti ini diaku oleh jenengku. Betul. Maka kalian harus meninggalkan jejak. Nulis. Yang paling sederhana nulis. Dan nulis ini tidak membutuhkan waktu khusus. Saya itu hidup saya, malah saya tidak merasa kerja. Nulis butuh, ya gimana sama isu. Paling sih ngomongnya butuh emas, saya sembahyang, oh ya lah, banyak balik meneh. Sederhana hidup itu. Tapi semua tak ungkap di sini. Paham ya? Jelas ya? Maka jadikan itu sarana. Pernah saya diundang bedah buku di UTAK, novel sebetulnya ya. Kok wedok nulis itu. Terus saya kesempatan ketemu, tak tanya, loh, ini backgroundnya apa? Dokter, lu sembuh saya tidak pernah tahu namanya. Saya tanya, Bu dokter, kober sih sama ini nulis bu, apa dokter umum? Apa jawabannya? Pak Budi, ini tulisan dan buku ini tempat Tuhan saya Pak, aku gak bisa nulis buku ini gila, terlalu banyak beban, maka dia nulis jadi novel. Keren Mas Joko, kok orang pakai beban juga. Kita duitnya balik mana? Beban itu kamu nulis, itu kan jiwamu ya. Paham ya? Ngono lho rek. Ojo. Aduh, repot saya ini. Bisa nulis juga. Tapi nang gara-gara anak pacarnya gak usah didelok. Yo gak salah ya kan. Betul. Ya kalau sekarang dibiasakan ya. Ini saya sengaja bawa untuk Dilono ngaku penulis dan apa-apa. Karya saya sudah 13 aslinya. Saya sudah kerjakan buku APBD itu sekitar ada 6. Bahkan kalau saya boleh sedikit cerita agak nyimpang, ada satu buku yang judulnya minta diganti sendiri oleh Panas. Ketika di pariwisata, saya orang-orang buku gak diundang aku ke Lono. Tapi kalau sampulnya kok fotoku, maka saya minta satu. Habis itu diutik ini, kok naruh ruangan kelas sama dinas pariwisata. Apa Pak ini pokoknya buku? Bapak minta judulnya diganti. Keren dibaca sama Pak Anas. Judulnya saya ganti Pak Anas. Saya tidak marah kok. Artinya tulisannya kan dibaca. Dan supaya bisa dibaca tulisan harus punya karakter. Dan karakter itu tidak bisa saya bentuk. Kamu nulisnya harus begini bla bla, gak bisa. Kamu sendiri. Kalau biasanya ngomong suka besok ya kok tulisannya mesti anak misui. Gak usah ditahan itu. Ya. Kalau biasanya ngomongnya apa ya kalau begini sedikit ngerti sastra ya tak senggol. Contohnya dalam buku politik santet ini ada yang Pak Budi ngerti sastra, nggak ngerti ya Pak Omon.
buku ini sampai ini kayak keras tapi sastrawi. Kok iso Pak? Apa judulnya Om? Di dalam ya? Apa judul-judul bab itu ya? Drama politik 3 jilid ya, itu judul di dalam. Melodrama Pilkada 2010. Keren, tarik orang itu baca, betul. Dan itu saya sampai dapat kosakata seperti itu, saya sampai dapat istilah seperti itu, sampai saya bisa mengungkapkan seperti itu karena saya baca. Ya kalau aku gak boleh moco dari penulis itu dicarani. Karena dengan membaca ini merangsang kamu. Ya, dengan membaca ini, dengan biasa membaca kamu merangsang untuk kamu menulis dengan mengungkapkan dengan cara seperti itu. Makanya lebih banyak baca, orang baca itu pinter. Saya mungkin mohon maaf, bukan atas sekedar contoh ya. Anak-anak saya enggak orang saya tak khusus kami duwe aku bapak ibu yang nyentrik begini. Gak ono. Tapi anak saya mohon maaf, kabeh bukan aku bukan pinter ya, karena dekat dengan buku. Biasakan dulu kan kasih sembahyang itu saja. Yang satu lulus Brawijaya, yang kedua di UMM Malang. Keren ya? Keren. Seperti itu, paham ya? Biasakan seperti itu. Dan buku ini ketika kita biasa nulis, kita kemudian dapat di kongon lupa istilahnya apa endorse ya. Ini saya cerita sedikit, ketika Pak Samsul itu wafat, saya seminggunya datang tahlilan ke rumahnya. Kemudian ada satu temannya sekarang jadi jenderal, dia ngomong, "Mas Budi, sini." Mana dalam itu. Ini Pak Samsul ini sejarahnya bagus banget tulis. Tak tulis dalam waktu hanya 15 hari langsung cetak, pas di 40 harinya tak kenos. Dan ini buku ini memang saya hibahkan untuk tidak saya jual. Ketika saya kehabisan banyak yang nanya, ya ngomong, ya ayo urunan cetak aneh. Serius. Dan buku ini sudah layak kalah dan cetak berkali-kali. Entah, pirang-pirang buku ini. Ya sampai ini murah, tak tambah itu dan sebagainya. Enggak, ini contoh, nggak harus dibaca. Ya, ini refleks saya bikin. Karena kekaguman saya sama Pak Samsul. Paham? Laki-laki perasaan. Nanti biasakan nulis seperti itu dengan perasaan mengungkapkan itu. Tapi kalau sudah terbiasa nulis, enak. Ya, akhirnya bisa di-endorse. Apa? Bapak tulis apa sih? Nah sekarang saya antri kok. Mohon maaf sebelumnya. Antri. Tahun ini target saya 5 buku mas. Mari loro kementus begitu. Alhamdulillah besok Oktober launching 1 buku lagi. Judulnya Isun Gadro. Keren. Betul itu ya. Nah, dan ada yang nanya, apa bisa hidup dengan apa? Nulis Pak? Ya relatif lah. Untuk tukang sapu yang bisa mulia anak-anaknya kok. Kok yang percaya Gusti Allah ya? Hidup aja. Saya mau tanya, kenal nggak sama Raditya Dika? Tahu nggak? Kaya raya itu tumpahan Alphard itu toko apa yang usah nulis, sing ditulis tidak jelas. Judul-judulnya yang jenenge binatang kabeh ya. Tapi karena kaya raya lagu karena makanan kreatif. Betul. Iku hidup itu loh. Makanya kalau ini kreatif, guyonan ditulis. Enak kan kalau sudah bergaul dengan buku? Ya, ojo komputer isinya film-film apa jenisnya? Korea, kalau sini K-pop, ada kejadian masa Allah ada dicokan. Nggak dilarang tapi dibani, betul? Ya, jelas ya. Ini Pak Rektor, memang saya sengaja tadi bawa ini, tapi mohon izin kalau nanti berkenan tadi sudah dijawab. Ya minimal ada yang baca, minimal saya nambah kemanfaatan untuk saya. Buku ini saya titipkan untuk perpustakaan IPBN. Gitu ya, jelas ya. Oke, gak usah bingung. Satu lagi saya tegaskan, nulis itu hindari nulis formal dulu. Saya mau tanya gini, saya sering diundang perguruan tinggi apalagi kayak perguruan tinggi doktoral S2 dan sebagainya. Isinya skripsi, tesis itu api-api materi ini, pakai penelitian. Tapi coba kayak ngomong-ngomong motor, raiso.
iki apa kan itu abstrak, gue sumpah ngeri motor. Betul? Ya, omongan tesis, skripsi kalau diwaca. Padahal tak bilang isinya bagus. Ada pertanyaan, terus harus diapakan? Dialih bahasakan, bahasanya dibikin bahasa tutur. Cerita kau ini laris dari buku. Wah, aku ngomong ini dari buku kok, apalagi skripsi penelitian. Maka dari itu biasakan nulis. Oke? Oh, jelas. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, jijik. Dan satu hal yang saya lupa, mohon maaf, materi ini tentang materi. Nulis itu memang banyak aturan, apalagi sama dari buku. Ya, nulis itu banyak aturan. Contoh, harus ada link. Wah, kewes. Ya, kalau kamu kepingin jadi penulis, yang kamu lihat aturan nulis itu dulu. Saya yakin, aku gak sidol lagi nulis. Terus, aturan KTN betul. Betul itu memang. Pertanyaannya begini, terus ngomong ini aku, Pak, tak ada nih untuk yo. Aturan nulis itu banyak. Gak usah boreken. Breno aku tak nulis kartu dewe, buat masuk isu terserah. Paham ya? Nulis gak usah aturan dhisik, sing penting tumpuk sing akeh kok akeh kekno. Aku tak kira sama Pak Presiden tulisanku. Di situ fungsinya editor. Paham ya? Lah kok aturan dhisik lah kamane gak nulis. Betul? Maka jangan formal. Paham ya? Hindari hal formal. Justru nulis skripsi atau skripsi urusannya kayak apa Pak dosen dan nulis guyon nambah aku. Betul. Lah kayak buku saya besok ini. Saya wawancara dengan Gandrung. Bagaimana Gandrung itu nangis gru-gru omai tak wawancarai. Ya orang bojone gak mani dhewe. Artinya apa? Itu kekayaan batin saya yang tidak akan terbeli. Gue harus ngerasanya itu bukan wawancara dari uang. Baru lah. Dan saya sudah sering bikin nangis orang. Saya sering bikin emosi orang. Betul. Gandrung. Gandrung itu sampai ngeluh, kayak uang dianggap gandrung itu maksiat. Terus dikaitkan rokok. Dianggap minuman keras, bla bla. Tak tanyakan langsung. Apa jawabannya? Ya Pak, saya terus apa? Apa dipikir Gandrung itu seneng ngomong-ngomongan? Enggak Mas, dan orang ngomong terus maju lu. Dia nangis dalam hatinya, dia hanya nyari duit. Kok sih salah Gandrung? Kita kelahan naik, ya Gandrung ngaji. Baca buku saya besok, ada Gandrung yang setiap tahun diundang milad pesantren di Sragen. Siapa ngomong Gandrung? Kita aja salah pandang. Alhamdulillah jadi buku. Begitu buku itu rame, baru waktu berbesok ini launchingnya, sing pesen cara kok menarik. Ya menarik, kita jangan buta. Disitulah fungsinya. Ya, paham ya? Ayo mulai nulis. Ayo sampai nanya. Santai-santai, gak usah formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Andika Putra, saya mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bandung, jurusan Bisnis. Saya sudah pernah menulis 1000 kata per halaman sampai 90 halaman. Namun sampai 90 halaman tersebut saya mulai merasa bosan dan jenuh. Ya. Gimana caranya agar saya itu bisa kembali semangat dalam menulis meskipun ide itu sampai stuck. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawal Jabina Amanta. Saat ini saya menekuni sebuah novel dan saya ingin menulis sebuah tentang politik, namun saya tidak didukung oleh orang tua karena bahaya. Saya ingin menulis tentang politik, tumpulnya keadilan di Indonesia. Saya benar-benar kayak jengkel dengan tumpulnya keadilan di Indonesia ini. Gimana caranya menanggapi? Ini ada lagi dari teman-teman yang punya masalah tentang menulis atau kurang hasrat dari menulis ini. Langsung dijawab dulu ya.
Ya langsung ya, semoga dijawab. Oke. Menarik ya. Si bosen mentok, Bosan, asal si tidak pengen nulis gue ambisi tapi mentok. didukung orang tua. Nulis kok jalur hubungan orang tua. Nulis itu kalian kok. Begini, tak jawab dulu masnya ya. Saya ini kalau sudah, makanya saya kalau mulai ngawali nulis itu saya takut. Soalnya begitu saya mulai nulis, kegilaan saya itu muncul. Nulis itu kategorinya seniman, Pak. Jadi gini, ini cerita saya, tapi serapan bagi jawaban. Saya kalau sudah mulai nulis, mentok, nulis salah. Ojo tak alimi ya, nomor itu salah. Ikut tak, kontrol S simpen, dolinan game sama isu mas. Lebih ekstrim lagi, tak balikinnya, mentok ya. Tak patah ini komputer juga kontak, betul nanti mas bunyi-bunyi, setengah loro bunyi, ngeluyur, ucapku penuh. Ya, dilala saya punya istri kok dia ngerti apa? Ucapku dia kalau nulis salah kok. Jam setengah loro bayar taruh sepeda, keliling tak Banyuwangi. Gila nggak? Gila. Tulisannya, bah kata terus no. Jelas. Apalagi kamu nulis, ya, kemudian mentok, kamu paksakan, bisa, tapi jadinya jelek. Nulis itu butuh mood, ngerti mood, butuh mood-moodan. Ya, nulis itu butuh mood. Saya kalau nulis koyok ganjel, percaya kok gak enak, alah. Iya langsung kontrol S kakak baca, tak tinggal dolan. Kayak sepanang, ya tadi itu, keliling sampai ke Ketapang atau tutup malam-malam. Bahkan saya pernah kesirep apa jari sama gelambangan sampai ditumbuhin ke Satpol PP. Loh serius, itu kegilaan saya. Itu kalau sudah mentok, maka jawabannya kalau kalian mulai nulis, kalian mentok, jangan dipaksa, disimpan, tutupan, wes lupakan dulu. Kok lain-lain gitu. Aku ini nulis apa ya? Buka mana? Oh ini tahu, dan sebagainya. Itu komunikasi. Terus nopo kan mana? Ya mana? Maka penulis yang baik itu gak bisa dibatasi oleh waktu. Mas, jangan bilang sama. Kalau tulisan tapi sebetulnya, gak kere kan dia kalau kok. Saya bisa ada saksi. Saya pernah diminta nulis biografi orang terkaya di Banyuwangi orang Muncak. Sampai uangnya mati gak ada. Hak sama uang ini itu melalui orang percayaannya sudah dekat ke saya. Orang percaya ke orang itu. Sampai jalur ini ya Mas Budi ngomong, saya ngomong, saya guru putih. Begitu orangnya meninggal, beliau telepon saya, cuma sampai ke Allah. Ya sudah, itu penulis. Nangkep ya? Artinya sama. Ketika gabung personal mau jadi penulis, bisa, tapi gak bagus hasilnya. Ya, ukuran saya, bagaimana tulisan saya itu dibaca orang, bagaimana buku-buku saya dicari orang, itu saya punya barometer. Contoh sederhana begini. Tahun 2019 ketika ada Gandrung Sewu, saya diminta bikin buku untuk souvenir waktu itu. Maka saya tulis buku judulnya Sewindu Gandrung Sewu Membangun Menara Budaya. Woi sok artistik itu nulis ini. Cerita bla 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 berbagi dicetak terbatas dengan APBD. Ternyata sekarang buku itu menjadi buku langka. Saya katakan, apa sih Pak? Karena ketika ada mahasiswa dari luar daerah penelitian di Banyuwangi, takon apa itu gandrung, baca buku saya saja sudah terjawab 60%. Keren dari Indonesia. Padahal ada pelayanan ada dia dulu. Keren. Pak cerita toh. Di buku itu saya cerita bagaimana dulu gandrung itu orang begitu alergi. Jangan jadi pemainnya. Ya, nyebutnya wedi tentang rokok gitu. Kita jujur terbuka, ya. Tapi bagaimana sekarang penari-penari itu mereka merasa belum afdol disebut sebagai penari ketika belum pernah terpilih sebagai penari Gandrung Sewu. Jadi kebanggaan itu yang namanya konservasi. Karena itu budaya. Dan mohon maaf, saya pasti punya tulisan sumbernya Pak Hasnan. Beliau pernah nangis ketika tahu bahwa beberapa penari Gandrung Sewu itu anak-anak SMP Muhammadiyah. Apa Mbah?
kewajiban mas, put, dia sedang menjalankan hablum minan nas. Loh iya kan dia sudah tugas. Serius sih, ada yang bukunya di itu tak sebut sampai Galileo. Saudara kan kemarin kita Galileo lalu. Begitu bisa ditulis. Nah sekarang jadi buku langka. Saya kira buku ini misalkan itu buku orang 500 dibayar. Mohon maaf buku saya kelasnya menarik mahal. Ini berapa beli ini termasuk berapa yang beli? Siapa yang beli? 175 loh. Tak murah loh buku itu. Contohnya seperti itu. Saya ngukur ketika buku saya banyak nyari, buku saya harus gak kawin kok berarti buku itu menarik. Itu ukuran saya. Tak foto, tak buku ini bisa nulisin begini. Ya nulisnya penuh. Bener penuh semangat. Contohnya apa? Nulis gandrung kemarin. Nulis gandrung itu pokoknya dianggap sama masyarakat bla 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 bla. Guyonannya begini. Apa untuk gue pikir sih sama kita embel-embel kita keagamaan itu orang jaminan lebih swarga mas. Betul? Siapa yang jamin sholat sampai masuk apa diterima? Gak ono. Sama-sama gak ngerti. Yang penting kita ibadah selesai ya. Contoh sederhana. Saya pakai acuan ya mas. Saya pernah cerita yang mudah-mudahan benar ya. Cerita-cerita keagamaan dari guru ngaji saya. Konon ada seorang pelacur yang jamin masuk surga karena memberi minum anjing yang mau mati. Mereknya wis pelacur masih jalan masuk surga. Oh pemain kaya awak kakak yang akan disoni. Tapi berikut sekali jawaban gak jamin sih wis bener-bener seagamis betul. Termasuk gandrung itu juga berjuang kok. Hanya kita yang salah memaknai. Termasuk Gus Samsudin itu. Termasuk Gus Samsudin. Kita nggak mau bersemangat ya. Seperti itu. Maka ungkapkan dari tulisan. Maka harus berani ada tulis. Kemudian yang kedua jawabannya. Hormat saya buat calon kader itu. Nulis politik itu satu langkahnya harus berani. Saya mungkin baru di sini lengkap ya. Selama nulis buku politik santet ini karena ini sudah sangat memalukan untuk pelaku politik. Saya 3 kali diajak dibunuh. 3 kali saya diajak dibunuh. Hati-hati mas, hati-hati pak. Waktu itu kok bila saya yakin aku yakin. Kayak aku dipateni wong pas jalan, dia wis mati dia mana? Mungkin Gusti Allah takdirkan umur saya segitu, sederhana kan? Kok di, lu sampai harus daftar mati ini kapan? Betul? Kok di, nanti mati kok tangannya membunuh, selesai, tak terus naik. Alhamdulillah jadi. Sama saya capek yang buyang-buyang buku semua bolak-balik kabeh gak mati-mati. Maka harus berani. Yang penting sejauh pandangan itu benar. Dan ngomong nulis buku politik itu memang tidak gampang. Referensinya harus jelas. Tadi saya cerita buku ini loh, dia caranya bupati nyolong duit tak diduit loh gini. Apa bupati protes? Geleng-geleng. Saya cerita bupati Wedo Banyuwangi kalau saya sebut namanya, ketika di penjara di warung malam. Ya, di warung disambangi sama yang nulis karena pengantar di sini Abid. Iya, aku ditulis dari Budi. Aku tuh kok dibelikan. Apa dia? Ketawa. Ngajar. Paling aku nulis, oh jangan tulis Budi. Ketemu saya berada. Apa beliau marah? Enggak. Karena saya tulis faktual. Maka saya bilang, lek nulis ini bagi saya lebih gampang ya, lebih apa pun ya. Tapi sulit. Dan harus berani. Apalagi sampai buka apa ya? Hal-hal yang melanggar etika seorang politisi. Ya. Salah Pak? Enggak. Kalau Anda bukan hebat. Kalau dia hebat. Kemudian diingatkan sama orang tua, ojo untuk bahaya. Ya ono bener wong gue. Tapi bilang aja. Bu, bapak ini nulis buku sejarah. Yang saya tahu sudut pandang sejarah begini Bu, tak tulis. Paham ya? Tak tulis. Tadi itu supaya jadi rambu. Paham? Gak bahaya. Lek panjang dia iya memang diancam saya 3 kali dia akan dibunuh. Yakin saja sama Allah. Kok dimati ya? Wah kesandungnya mati gak usah nulis buku. Betul? Jelas ya?
jawaban saya, disitulah kemerdekaan seorang penulis gak iso disetir, gak iso dipeksa, gak iso diseneni, leparan nulis ya nulis, hasilnya kan bagus. Dan ingat ini catat, ini kebiasaan jelek saya. Begitu saya mulai awal nulis, kepingin buat satu buku, awal nulis, bismillah itu tak nulis. Saya tidak pernah berpikir kok buku sama semua jauh. Saya tidak pernah berpikir kok aku itu duit piro toko buku ini. Padahal honor operasional saya selama golek yo main gandrung-gandrung itu, ambil honor saya terima toko buku ini kan lucu. Tapi orientasi saya bukan duit setiap nulis. Apa? Kepuasan batin saya bisa mendengarkan suara mereka tak bukukan. Duit itu kalau dimas, bukan lah buku kemarin sudah buku diundang ngomong, kamu ini mulia akeh. Keren ya? Keren ya buku ini loh kan? Buku ini sudah saya ngomong sampai ke Halmahera saya pernah kirim ke Papua pernah. Sekelompok TKW di Hongkong sudah pernah beli buku saya. Fotonya masih simpan melalui orang itu. Pertanyaannya, aku loh gak tahu merasa anak duit gitu. Kalau yang kita lagi kirim, mas, tak kirim mas Biro. Tidak ngatus, bolong ngatus. Saya itu di bolong ngatus di Drobas ini tidak mau anak. Gak masalah. Tapi bukan itu orientasinya. Paham ya? Lek nulis ngomong biye-biye. Tapi kalau jasa biasa nulis kok suki-suki dia. Betul? Tak sudah digawe rupanya apa gitu. Keren ya? Jelas yang terjawab ya? Ya. Jangan takut sejauh kamu yang tulis apa yang kamu tulis benar. Sejauh kamu punya fakta. Lek nulis buku politik itu kategorinya kan jurnal. Kategori jurnal itu pelaporan. Itu sangat berat. Lebih enak nulis fiksi. Siapa sih yang nulis novel? Ya, fiksi wajah sangat beda kamu ngomong. Saya pernah diwawancara TV, si rame-rame ini KKN desa menari. Saya ngomong itu fiksi. Enggak pak, halah. Videonya masih disimpan, masih simpan. Susi ngomong, iya mas. Iya, kalau itu kejadian sebenarnya, kenapa nggak ditulis secara berita, nggak ditulis secara jurnal? Karena ada korbannya, diurus meskipun matinya jauh berapa tahun diurus apa? Apa? Lego, itu fiksi, itu dongeng. Terus yang cerdas adalah yang bikin isu itu, buktinya saya kira di film. Ya, itu namanya cerdas. Ya, tak kayak guyonan yang sedikit-sedikit mistis, tapi ada di. Saya sering pakai istilah pak. Oh, mas hebatnya Banyuwangi. Kadang-kadang teman-teman yang lain juga terima pak. Saya bilang Banyuwangi hebat. Ini guyonan nggak saya nonton hadir. Apa menurut Pak Budi istimewa Banyuwangi? Wah Banyuwangi bisa ngambil alih tugas malaikat. Wah seluruh kabeh. Oh serius? Iya. Apa mas? Lo mau nyarang hujan? Wih, apa Pak Budi? Lo iya Pak kerja. Tugasnya malaikat itu ngambil alih itu hebat Banyuwangi. Wallahu a'lam benar tidak kali guyonan saya. Ternyata apa? Mas sama yang nulis buku mistis itu kira-kira biaya tak boleh. Oh, pasti. Betul? Betul. Tujuh Banyuwangi tak iku, wong kene rame duwe gawe balik tukang sarang. Bener enggak? Lu kok saya percaya tukang sarang? Itu yang namanya mistis. Saya bilang begini, saya pernah diundang oleh Ikatan Santri Salafiyah Safiyah. Begitu panitia kuliahnya itu ditanya, gue tak isi-isi jajok santri udah ngaku sembahyang borong-borong udah ngomong lagi santri serius, saya jujur. Akhirnya dia ngomong, ini Pak Budi jangan marah dulu, kita mau ada diskusi kebangsaan. Oh, bodoh. Terus Pak Budi cerita sudut pandang saya. Lalu aku cerita gandrung. Aku ngomong, kamu santri ya. Misalkan kamu dengar mau ada gandrung, gimana? Mendengar, seneng nonton monggo. Gak seneng, ya gak usah kencang-kencang, nono mama aja gak usah delok. Betul? Betul? Kecuali gandrung itu dipaksa main, jeroni langgarmu, jeroni musalam, saya daftar untuk bunuh gandrung ini. Betul? Akhirnya, nah iya itu loh yang segala kontradiktor, Allah apa, ayo dibunuh. Oh gak ada cara itu. Betul? Keren ya? Dan itu jadi bahan tulisan kalian semua. Jelas ya? Jadi penulis itu harus berani mengungkapkan sesuatu. Lek gak, lebih baik gak nulis ya. Apalagi saya jurnalis. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu pada sesi berikutnya. Tak tinggalin nomor telepon. Karena untuk wawancara itu juga gak gampang.
Jadi sumber itu bisa mengungkapkan plong, bisa cerita bener-bener lepas, itu ada teknik wawancara. Karena undangnya saya sebagai penulis buku politik santai, nanti kawan-kawan ada, bukan saya juga, saya lupa nyata materi itu. Dasar paling sederhana dari wawancara itu jauh sampai lali pernah dengar teori 5W1H. Yaitu boleh. Apa? Budi. Mengapa? Ibo. Kapan? Karena sederhana. Budi Ibo karena belereng mata nisan saya jadi berita. Itu 5W1H. Itu gunakan untuk dasar wawancara. Yang kedua, ketika kita wawancara sama orang, hindari kesan menggurui. Paham? Contoh baik tokoh tentang budaya, lupa itu kan begini. Wah, ada wawancara tapi gurui. Itu aja, ini kayak gitu. Paham ya? Kita wawancara itu memposisikan diri pada orang yang paling tidak tahu. Betul? Gunung teori itu sebenarnya gunung. Setiap wawancara, semua brodol. Saya wawancara ini nggak ada omah. Beberapa tokoh saya wawancara ketika dia masih di penjara. Sampai saya ditunggu sipirnya 2-3 sipir. Orangnya dipanggil. Wadah sini emosi. Iya betul, saksikan saya ini. Karena dia akan dibunuh tadi menaikkan kaki ini. Bahkan di sini yang jadi tokoh di buku ini salah satunya ya, kalau jadi dosen kok. Mahasiswa tanya, Pak, itu yang disebut itu benar dosen saya, tak pernah dosen. Apa jawabannya? Tak tahu. Wes. Terus aku korban aku dosen. Nah, berarti buku betul kan? Dia nggak lawan kan? Nggak lawan. Dan jangan takut, karena buku ini hanya bisa dibaca dengan buku. Tulisan itu hanya bisa dibaca dengan tulisan. Nah, tulisan dibaca dengan pukulan, berarti mereka nggak usah dibahas. Betul. Maka kalau sampai menyalahkan buku saya, ya gawe buku mana jawabnya? Selesai. Jelas ya? Kalau saya takut mengungkapkan sesuatu. Dan saya salut kalau ada anak-anak generasi muda ini sudah mulai ngerti politik, sudah paham. Cuman warning saya, hati-hati nulis politik itu ketika bahannya kurang, ketika sudut pandang kita nggak jelas, bisa berdampak. Iya, politik memang subjektif. Kenapa sampai pakai judul politik santai? Begitu saya bikin sampel, judulnya di posting, ada mahasiswa S2 yang ditengin UGM, tempo. Kayak di Kementerian. Jadi aku tadi DPR lah, ini guyu tempo. Sampai tahu nggak apa maknanya santai? Sudah, kamu nanya aku, bukan terbit. Enggak itu judulnya. Saya buru judul kalau ini kok ruwet. Akhirnya begitu terbit, pesan pertama, raimu, kalau S2 gak ngaku. Betul, ada gitu Pak. Kemarin diskusi sama saya jadi narasumber. Gue itu pikir-pikir, ya sudah mau buku politik santai. Contoh apa? Ya kita bikin judul. Santai itu abstrak. Politik itu real. Terus apa? Ya kalau tentunya korupsi, itu korupsi. Terus kalau bukti ini. Nggak ada yang nyimpen. Politik itu kotor sama sih ngomong makan tak nyelih istilah. Ya politik santai, ya kalau santai itu ceklan sama santai ini. Ngomong menyenar ke mirip Jawa kok dan guna santai dan sebagainya. Paham ya? Jelas ya deh, terjawab ya. Kalau saya takut jauh itu benar. Ya. Tapi menurut saya SMA masih terlalu dini menurut saya Pak. Karena politik itu jerune gak terkira. Tapi kalau sudut pandang Anda, tapi saya tidak marah. Anak-anak muda juga punya sudut pandang tersendiri tentang politik. Dan itu yang saya harapkan. Salut. Saya siap sharing bersama kamu. Sampai jadi buku. Dan siapapun di sini kalau mau nulis, siap saya sharing tak beri sama jadi buku. Sama tanya yang berbeda, keren. Tapi hati-hati lebih baik gak usah kesusu. Karena apa? Buku ini dibaca orang. Ya. Dan buku ini ketika ada manfaatnya tadi itu apa namanya? Sedekah apa itu? Jadi lagi bocor manfaatnya kita dapat pahala ya. Ya. Sedikit pamer enggak ini contoh ya. Saya dengar kabar dari Malang. Buku saya ini sudah melahirkan 3 orang dokter politik. Itu keren. 3 orang dokter politik yang studi kasusnya ambil di buku saya.
Aku breeding aku. Kuliah paling suwi mek 3 semester. Bukunya bisa jadi studi kasus sama ini bener-bener. Ya Allah, maka nulis gak ada. Kamu udah nanti sejauh kamu bener. Ya, mana sih wede-wede ilmu mahasiswa tulis sembunyi di balik hijab, jadi mau hijab itu gitu ya. Ada lagi Bu? Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salah Saputra dari sekolah SMK Muhammadiyah Satu Genteng. Kali ini saya ingin bertanya, mengapa banyak masyarakat mengenai pekerjaan sebagai jurnalis atau penulis terkadang dianggap remeh, padahal pekerjaan ini bagus dan bahkan kita tidak membutuhkan waktu khusus dalam melakukannya dan kita melakukannya sesuai dengan perasaan kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi sebelum dijawab oleh Pak. Oke, langsung ini kita sesinya santai. Serius tapi santai ya. Ini teman-teman, atau langsung dijawab? Kesimpulan pertanyaan wartawan itu baik sebetulnya gitu, tugasnya anggaplah mulia gitu, tapi kalau persepsi masyarakat kadang-kadang mirip tentang wartawan gitu, begitu ya. Sampai pernah dengar nggak istilah wartawan bobrek? Lucu Pak. Sampai pernah dengar nggak istilah wartawan bobrek? Kurang atur kurang atur. Wartawan bodrek iki ngakune wartawan tapi gak iso popo, isone nekani wong sing duwe kasus meres. Paham ya? Lupa, kan aku pes. Lho aku pengen aku pes. Ini 15.000 tak gawe. Gawe dhewe lah iso, wartawan majalah bobo selesai. Apa formalitas pes kok itu? Betul. Saya selama jadi wartawan tidak pernah bawa kartu pes. Badan itu kan siapa nih wartawan? Api enggak ya gak urus. Tapi urus tulisannya meledak, jangan takut boleh api. Prinsip itu. Nomor 2 kebiasaan saya nggak ngomong orang per orang ya. Ada istilah itu ya, disebut wartawan bobrek begitu mas. Kadang gak jelas di wartawan kok LSM. Isinya medallion atau kantor yang penting boleh di upload. Wartawan asli menurut saya yang terbebani betul secara moral. Sedikit saya singgung, tugas wartawan itu juga gak gampang. Beban wartawan menyampaikan informasi yang benar, fair. Maka di situ dalam teori jurnalistik ada istilah harus balance, ya, seimbang. Sedikit saya tadi beri contoh ya, mungkin yang punya sepupu atau ada di mahasiswanya saya tahu. Pernah dengar nggak tahun 2018 itu ada berita heboh dari Banyuwangi tentang kelompok agama yang nolak digelarnya Gandrung Sewu? Pernah? Ini yang nulis di hadapan sampean. Yang nulis di hadapan sampean. Sampai gini saya diwawancari, tak tekoni markasnya. Kenapa sampai ngomong nolak Gandrung Sewu? Biar gak ditakon ke Gusti Allah, batikku ya punya-punya. Wah, Gusti Allah. Dan kan ditakon besok, ini kan Rio. Oh, iya. Terus ya ayo dengan bareng masuk tanggung, masuk Gandrung apa? Nanti mau tengah kan aku dulu malah. Loh iya kan? Gandrung lebih sopan. No, timur tengah kan aku dulu jihad apa apa. Langsung diam. Akhirnya saya jengkel karena kita kemarin nulis salah. Saya keluar dari itu wawancara, sudah ada pernyataannya, tak cari seniman. Seniman kamu, tak tulis judulnya. Mohon maaf ya, habis ini lupakan ya, tak sebut organisasinya. Itu nama organisasi sebut ya, tolak Gandrung Sewu, seniman Meradon. Keren kata. Saya abadikan dalam buku saya Gandrung Sewu. Sampai saya didatangi aparat karena waktu itu organisasi itu sensitif.
Malah gini, kok di Banyuwangi sama benturkan dengan budaya? Lo gak terima benturan-benturan itu. Dan Banyuwangi konyol memang. Banyak produksi budaya juga dipolitisasi. Dan saya kalau baru protes, ya kalian-kalian ini yang tanggung jawab meluruskan, makanya jadi penulis. Sampai sedikit melebar tapi tentang sejarah Pak ya. Pernah dengar kamu geger-geger nggak? Pernah? Apa yang kamu tahu dari kasih jawab? Di sana lagu itu apa? Cerita ganja lagi digodok ya, ditutup sambal memanak enak. Mana cerita ideologi? Dan ini saya sudah diskusi Pak di Jakarta Pak, dipertemukan dengan Pak Nargowo. Dipolitisasi. Pak Andang itu bikin lagu Kembang Petetan ditahan 20 hari di Kodim. Saya tulis bukunya, di situ tulis debatnya. Kaget aku. Sampai Pak Hasan Ali bela ini, waktu itu ditahan di aparat ya. Apa? Begini. Dia ngomong begini Pak Hasan Ali. Saya bisa mempersepsikan lagu Indonesia Raya jadi lagunya PKI. Lu jangan Pak, sama dengan tindakannya sampai akhirnya Pak Andang dilepas. Disitulah anak muda ini harus tampil. Paham? Seni. Lagi lo tuh melok joget, lagi lo tuh puas pengen nolak. Kok nggak kasih diri-diri? Toh Banyuwangi maju ke pertanian. Betul. Makanya nulis itu cerdas, biasakan. Dan saya selalu wanti-wanti, apalagi dari komunitas ada yang nyantri. Tulis kehidupan santri itu. Bagaimana romantikannya dari santri, terus kayak nyekel HP, kiriman telat, makan supermi, siji, kembul wong loro. Mesti ada ngomong itu, tulisan orang sampai Kusoro, tapi nggak diajari kurang ajar. Selain di kebenaran agama, diajari berkarya. Lo itu jadi buku sehingga masyarakat luar nangkep informasi itu. Oh jadi muncul berita pencabulan di guru ngaji ini, Allah kan kayak enak banget. Itu tantangannya anak pesantren. Nah kemarin sama Yahida itu sama mahasiswa dosennya saya ngomong, ayo bikin nulis, apa lingkup nih? Coba masyarakat ngerti. Paham ya? Gitu ya, kalau wartawan. Gitu ya. Jadi wartawan itu seperti itu Mas. Ya. Kalau sama jadi wartawan makanya bener. Dan setiap wartawan sekarang kenapa negara harus memberlakukan harus ada ikut uji kompetensi. Alhamdulillah saya nggak awu-awu, sebetulnya masih. Saya sudah lulus uji kompetensi nasional tingkat madya. Makanya kayak butuh aku tes. Aku siapin wartawan, tapi gak wes kalau besok bledot bersama jadi boleh aku. Udah selesai. Kan wartawan dibuktikan itu. Tujuh tepuk dobel ngomong, aku wartawan. Aku cuma progresi aku yang ngomong itu. Ya, mereka yang menyimpangkan. Apa hanya wartawan? Enggak. Banyak profesi lain yang disimpangkan. Paham? Dan konyolnya masyarakat kita sebagian itu justru takut sama makan bodrek. Paham ya? Wah wawancara kan ditinggal kali kok. Tapi bawa makan bodrek ditemoni kok. Kalau yang berdua pun kok ditulis, lah sama nyali. Kok dilihat itu sudah sering saya. Ya, nah, itu pun saya lakukan karena saya nulis, karena saya berani. Jelas ya, saya nulis lanjutkan. Itu masih jawaban wartawan. Memang wartawan nggak hati-hati lah. Kecil wartawan Mas. Sing guru ngaji, sebenarnya guru ngaji harus kurang ajar, betul? Ya dalam berita lah, guru ngaji sekolah. Nggak usah dibahas, betul ya? Oh cuma wartawan, sorry, saya biasa dia bilang. Cuma wartawan gampang jadi bajingan. Mau sebenarnya guru ngaji kurang ajar kok. Betul? Betul ya? Monggo. Jangan dipaksakan waktu ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman ya, materi yang luar biasa dari Pak Budi. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah ketika menulis itu tadi yang saya kutip adalah menulis itu hasrat ya. Kalau di tempatnya tadi Pak, nulis itu ungkapan. Jadi kalau nggak pengen mengungkapkan nggak usah nulis dulu, nunggu mood. Saya pun juga seperti itu. Biasanya kalau nggak kuat pikir, biasanya saya tinggal ngopi sama makan cemilan. Nah,
untuk Pak Bodi, keliling Banyuwangi dulu ya. Ya, jadi tadi yang bertanya kalau males nulis, keliling Banyuwangi dulu. Siapa tahu dapat inspirasi dari keliling. Bisa ketemu pengamen, sing guyon, atau mes rumah, HP-nya iPhone. Nah, seperti itu kan bisa jadi ide untuk menulis teman-teman. Habis ini langsung buka Instagramnya Pak Budi, Budi Osin ya. Langsung di follow nanti, ya langsung di follow. Oh, Instagramnya dibuka, Budi Osin di follow. Kalau ingin lanjut menulis silahkan nanti bisa langsung DM ya, langsung dibalas ya. Langsung dibalas, ya. Terus pulang dari acara langsung nulis. Nulis misal cerpen bertemu dengan sang jurnalis handal Budi Setianto, ya. Itu bentuk dari ide ya. Jadi selain menulis itu minimal kita menulis buku harian. Sekarang sudah terlalu budaya itu berubah. Ya, dulu orang itu kalau ada masalah nulis di buku harian. Ada masalah dengan orang tua, dengan teman, dengan kantor, dengan bos, itu nulis di buku harian. Tapi kalau arah-arah saya ini nulisnya di story WA, Instagram lah itu. Minimal walaupun sama-sama nulis, tapi kalau di story WA kan banyak yang lihat. Kalau di buku harian itu lebih aman. Jadi nggak ada yang istilah sindir-sindiran dan lain sebagainya. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih dari kegiatan hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke pembawa acara. Kita foto-foto dulu ya, Pak. Oh boleh. Langsung kita foto-foto dulu ya sama Pak Budinya. Foto-foto. Yang ingin foto, kita foto-foto dulu. Oh, silakan maju. Oke. Ayo teman-teman, foto bareng. Mumpung kita bertemu dengan seorang penulis luar biasa hari ini. Ayo, foto. Kemana nih? Jarang-jarang kita bisa bertemu orang hebat. Oh. Sudah mulai